Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبتي في الله، الحمد لله. Pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan banyaknya nikmat yang telah dibagikan kepada kita, mulai dari nikmat beristirahat, yang tidur itu adalah antara hidup dan mati. Lalu setelah itu Allah Azza wa Jalla kembalikan ruh kita bisa mendapatkan kehidupan kembali. Allah Azza wa Jalla memanggil untuk kita melakukan pendekatan diri kepadanya, menjadi orang yang membuka hidup dengan sebuah pintu kemuliaan yang sangat besar. Panggilan adzan subuh. Terasa berat memang untuk kemudian menyelesaikan peristirahatan, apalagi di saat kita masih membutuhkannya. Namun karena panggilan Allah Azza wa Jalla, kita berupaya untuk menyingkirkan berbagai macam kemauan-kemauan, dan di sana ada hawa nafsu kita, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian kita mengusir rasa ngantuk. Kita mencoba menyiram kelelahan dan kecapean tubuh kita dengan air yang suci, yaitu berwudu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka lenyaplah berbagai bisikan setan, kemauan dan keinginannya untuk mengganggu dan menggoda di saat air suci itu mengenai anggota wudu kita. Setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Harus melangkah beberapa langkah, ada yang mungkin sampai ratusan atau lebih dari itu. Lalu bersama-sama dengan saudara-saudara kita
Allah Azza wa Jalla mempertemukan dan mengumpulkan dalam satu niatan dan panggilan di salah satu rumahnya untuk sama-sama mengais cintanya Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengais ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rentetan itu semua merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan itu terjadi setiap hari. Mulai dari kita bangkit dan bangun karena untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, mulai di saat itu telah dihargakan oleh Allah Azza wa Jalla, telah ditetapkan ada nilai yang akan didapatkan, ada pembayaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin terus melangkah untuk kemudian mengais ridha, cinta, rahmat Allah Azza wa Jalla, semakin banyak pula pembayaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang paling beruntung dalam perjalanan waktu itu kecuali orang-orang yang beriman kepadanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa alhamdulillah, melalui rentetan nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat, nikmat demi nikmat itu, kita mendapatkan sebuah rahasia agar nikmat itu dibayar dengan mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla titipkan kita sebuah rahasia dalam mengais nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Rahasia itu adalah nikmat untuk bisa meniti jejak Rasul alaihissalatu wassalam di dalamnya dan mengikuti langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in padanya. Mulai dari kita bangun sampai kita kemudian bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kita lakukan semuanya itu di atas bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berteladan kepada beliau barakallahu fikum. Sementara di sana ada saudara kita yang juga sama dengan kita, yaitu bangun, bahkan semangat bangunnya, tetapi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan diperbuat di jalan itu. Banyak bentuk-bentuk amalan yang keluar dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin meraih keberuntungan yang besar di dalam hidup, tetapi banyak langkah dan cara serta jalur yang salah dan keliru. Ini adalah sangat-sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemulusan jalan dengan taufiknya. Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk kemudian menyempurnakan itu semua dengan hidayahnya. Maka ini setiap hari dan setiap saat yang harus kita jaga dengan banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla
agar jangan suatu saat dan suatu hari kemudian hati kita menjadi orang yang menyimpang dan menyeleweng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertemuan kita di rumahnya Allah Azza wa Jalla ini menambah kekuatan yang tadi kita sendirian bangun, kemudian berangkat ke tempat wudu, kemudian barakallahu fikum berangkat melalui jalan yang gelap mungkin menuju rumahnya Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian di rumahnya kita bertemu dengan saudara kita. Maka ini menambah kekuatan di dalam hidup, barakallahu fikum. Artinya bahwa kita itu menjadi kuat karena ada teman-teman kita. Karena ada saudara-saudara kita. Apakah kita kemudian bisa belajar bersama-sama? Atau kita saling isi mengisi? Atau kita saling sempurna menyempurnakan fi ta'atillahi azza wa jalla, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka benar bahwa hidup menyendiri itu adalah barakallahu fikum mara bahaya. Setan akan berani untuk menggoyang, untuk bermain pada seseorang yang menyendiri. Namun pada orang yang berdua, dia menjauh. Bagaimana kalau bertiga? Bagaimana kalau sekiranya berjamaah? Bagaimana sekiranya kita saling bahu-membahu dalam jamaah itu? Maka tentu ada kekuatan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka untuk menjaga kebersamaan ini, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan pesan-pesan dan pesan-pesan, nasihat demi nasihat. Bahkan sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mengungkit sebuah kehidupan yang sudah berhasil di dalam berjamaah, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar jamaah itu, walaupun mungkin sedikit jumlahnya, diperhitungkan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan keindahan hidup berjamaah itu di saat mereka benar-benar melaksanakan titipan-titipan Allah Azza wa Jalla padanya. Di antara titipan Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menjaga kehidupan berjamaah ini, apa yang disebutkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu benar-benar beriman dengan sempurna sampai kemudian dia memperlihatkan pada dirinya sebuah sifat, akhlak, adab, pergaulan. La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak akan dikatakan seseorang itu sempurna imannya sampai kemudian dia mencintai saudaranya. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita menanamkan pada diri kita untuk menjaga kekuatan kebersamaan ini. Karena tadi kita sebutkan setan itu akan berani menggoyangkan, berani bermain, berani berbuat jahat, berani segala-galanya di saat menyendiri. Tetapi wa ma'al ithnaini ab'ad, bersama dua orang dia berusaha menjauh. Dia menjauh. Bagaimana jikalau ternyata berjamaah? Tentu akan ada kekuatan tersendiri. Barakallahu fikum. Maka pesan-pesan Allah Azza wa Jalla yang harus kita sama-sama menjaganya di dalam hidup berjamaah itu. Pertama, apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seseorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat ini atau pesan ini adalah sangat gampang kita ungkapkan. Namun ketika masuk dalam praktik menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena manusia itu tertobiat dengan tobiat-tobiat yang buruk dan jelek. Tertobiat dengan buruk, dengan tobiat-tobiat yang jelek. Segudang kejelekan ada pada diri manusia itu. Maka muaranya telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Muara kejelekan yang ada pada manusia itu, yang darinya akan melahirkan kejelekan-kejelekan yang sangat-sangat banyak. Apa itu? Di saat Allah Azza wa Jalla menitipkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya tidak berani untuk memikulnya. Amanah tersebut. Ternyata yang tampil dan siap untuk memikulnya adalah manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sebuah tabiat yang ada pada diri manusia itu. Innahu kana zaluman jahula. Bahwa manusia itu adalah orang yang banyak berbuat zalim dan banyak mempraktikkan kebodohan-kebodohan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan barakallahu fikum. Tertabiatnya manusia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kehidupan ini otomatis sifat kezaliman itu akan menghancurkan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan ada seseorang yang zalim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak akan pernah muncul itu. Barakallahu fikum. Seorang yang zalim rahimani wa rahimakumullahu jami'an akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai
dirinya sendiri. Apalagi orang yang memang telah dikuasai oleh kejahilan dan kebodohan. Mungkin kalau manusia sudah dikuasai oleh ini lebih jahat dari binatang-binatang buas yang ada di tengah hutan. Mau menerkam saudaranya, mau menginjak-injak saudaranya, mau membunuh bahkan saudaranya, melenyapkannya dari muka bumi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, kalau kedua sifat yang tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak berusaha kita melenyapkannya, menghilangkannya, meminimalkannya, maka terus akan berada pada tabiat itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan sesuatu kepada kita, kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap sifat itu, yaitu inilah dia, ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka dengan lenyapnya sifat dan tabiat ini, karena bimbingan ilmu agama, kita bisa melaksanakan pesan-pesan tadi, walaupun mungkin banyak kelemahan yang kita jumpai dan temukan pada diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu apa yang kita tidak bisa genggam semuanya, kita tidak boleh untuk kemudian melupakan. Barakallahu fikum. Dengan ilmu itulah kita bisa melaksanakan sekali lagi pesan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga hidup kebersamaan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dengan ilmulah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bisa terlaksana pesan ini. Walaupun di situ akan ada kelemahan. Bagaimana bentuk kelemahan? Bahwa pada diri manusia itu ada sifat yang namanya ghadab. Ada sifat yang namanya asyahwah. Ini akan bisa menodai, barakallahu fikum, menodai itu semua. Maka oleh karena itu, keberadaan kita di lingkungan yang baik, keberadaan kita dekat seruan dan dakwah kepada ilmu agama, tauhidullah azza wa jalla, ini sebagai pembantu untuk menjaga itu semua. Sehingga marah bisa, barakallahu fikum, terarah. Asyahwah bisa terrem, barakallahu fikum. Walaupun mungkin jatuh bangun kita di dalam mengeremnya, tetapi keberadaan lingkungan, kemudian teman-teman kita akan bisa membantu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjaga kebersamaan itu dengan menjaga diri kita sendiri. Terus berbuat, melahirkan kebaikan pada diri kita, cinta kepada kebaikan, cinta kepada ketaatan, cinta terus. Ini adalah untuk menjaga kebersamaan itu, barakallahu fikum. Sehingga kapan saja kita sudah mulai lemah dalam kebaikan itu, sudah tidak punya kekuatan lagi, nah ini dia, mulai menyingkir. Sudah mulai menyingkir, kemudian menanamkan gesekan terus, memfitnah sana sini. Ini sangat-sangat berbahaya. Dia menyangka dengan usaha itu menjadi orang yang beruntung, abadan. Sama sekali tidak.
Maka di saat kita benar-benar menjaga kebersamaan itu dari diri kita sendiri, terus kita jaga ibadah kita, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, terus mengikat hidup dengan al-haq, walaupun jatuh bangun kita mungkin karena besarnya dan dahsyatnya ujian dan cobaan, tetapi itu akan bisa melanggengkan barakallahu fikum. Sehingga di saat kita membutuhkan sesuatu, dalam kondisi kita terus berada di dalam kelurusan, Allah Azza wa Jalla akan datangkan orang yang untuk menolong dan membantu kita. Tapi kalau kita tidak lagi menjaga ketaatan kita, ibadah kita, semangat kita, dekatnya kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tidak menjaga dan melindunginya, maka di saat kita terjatuh, tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang mau membantu, dan tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak kemudian dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah kerugian di dalam hidup? Di saat kita lemah tidak dibantu dengan kekuatan, di saat kita terjatuh dalam kesalahan tidak dibantu dengan pelurusan, apakah dari bimbingan alim ulama kita atau dari bimbingan saudara kita, tidak datang pada diri kita. Bukankah ini kerugian barakallahu fikum? Berarti landasan untuk menjaga kebersamaan ini, di saat kita benar-benar menjaga syariat ini, al-haq ini, dimanapun barakallahu fikum kita berada. Di antara apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengangkat sebuah keberuntungan orang-orang yang telah melaksanakan pesan-pesan Allah Azza wa Jalla setelah mereka menjaga diri-diri mereka, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kehidupan dari orang-orang yang terdahulu yang menyertai Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan keberuntungan besar dalam hidup bersama. Allah Azza wa Jalla ungkap di dalam Al-Quran agar kita berteladan dengan mereka. Dengannya kita akan memperoleh keberkahan di dalam hidup bersama. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang yang bersama beliau, orang yang bersama beliau alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Dengarkan. Ruhama'u bainahum, dan mereka sangat-sangat penyayang di antara mereka. Tertanam kasih sayang yang sangat-sangat tinggi. Barakallahu fikum. Bainahum, di antara mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sampai kemudian dalam perjalanan hidup benar-benar nampak jelas dalam perang barakallahu fikum Uhud. Dia berteriak mengambil, ingin minum karena kehausan yang sangat hebat. Ini sudah dekat ajal barakallahu fikum. Di saat kemudian dibawakan air, mendengar saudaranya sedang berteriak, dia arahkan air itu buat saudaranya. Demikian juga di saat saudaranya mendengar saudaranya yang terluka parah, kehausan,
dia juga mengarahkan kepada saudaranya. Sampai kemudian terakhir, dia mencoba kembali kepada pertama. Pertama sudah meninggal dunia. Kedua sudah meninggal dunia. Ketiga sudah meninggal dunia. Dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Dijaga benar-benar, barakallahu fikum, ruhama'u bainahum. Sayang di antara mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menampilkan kehidupan orang-orang yang istimewa. Namun perlu kita ketahui bahwa keistimewaan hidup yang mereka dapatkan itu, lalu kemudian mereka memperlihatkan keindahan hidup, ternyata dengan apa yang Allah titipkan pada kita sekarang ini, yaitu taufik dan hidayahnya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan arti dan makna bahwa yang akan mampu mewujudkan pesan-pesan itu, yang akan mampu untuk kembali mengukir keindahan hidup manusia itu, seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ruhama'u bainahum, yaitu orang-orang yang Allah telah titipkan hidayah dan taufiknya untuk belajar agamanya dengan benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merekalah yang akan mampu mewujudkannya. Benar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah bentuk kasih sayang dan cinta mereka terhadap sesama yang sangat besar dan tertinggi di saat ada kemauan dan keinginannya untuk menyelamatkan muslimin dan muslimat dari dosa yang paling besar di dalam hidup, yaitu dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita wujudkan semangat kita untuk nimbrung di dalam dakwah ini dengan kadar dan kemampuan yang kita punyai. Maka ini adalah upaya untuk menebar kasih sayang yang sangat tinggi di tengah-tengah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu saya mengingatkan kepada para tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, barakallahu fikum, bahwa kita ini berada di dalam sebuah kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kemuliaan inilah untuk kita bisa mengelola dunia ini dengan sebaik-baiknya dan untuk menebar kebaikan di tengah hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga bersabar, wahai para mudarrisin, para mudarrisat, muallimin, muallimat, para asatidah, para duat ila Allah Azza wa Jalla. Maka bersabar untuk mewujudkan yang terbaik, barakallahu fikum. Kemuliaan di dalam hidup sudah kita genggam sesungguhnya. Tinggal yang perlu kita jaga adalah diri-diri kita. Terus kita jaga dengan menumbuhkan semangat, belajar ilmu, beramal, belajar ilmu, beramal, belajar ilmu, beramal. Inilah, barakallahu fikum, apa yang para sahabat Nabi titipkan setelah mereka meninggal dunia kepada generasi keberikutnya. Generasi keberikutnya menitipkan ini pula kepada generasi keberikutnya. Terus demikian sampai ke generasi kita ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam bagian orang-orang yang segera mengambil titipan itu, barakallahu fikum, peninggalan itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, al-aba wal ummahat, kita sama-sama, kita bersama-sama, barakallahu fikum, untuk menjaga peninggalan ini, untuk kemudian kita bisa titipkan pada generasi kita yang akan datang. Anak kita, kemudian cucu kita,
Maka melalui media dakwah ini, di tempat-tempat belajarnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita nimbrung padanya, maka kita terus bersemangat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena barakallahu fikum, termasuk pintu untuk kita menjaga ilmu yang kita miliki adalah semangat untuk menebarnya, semangat untuk menyampaikannya, semangat untuk memberikannya kepada orang lain. Maka ini termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan barakallahu fikum terhadap ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bu, tentunya pesan buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf. Mungkin selama saya berada di sini bersama keluarga ada kekurangan yang dijumpai dan ditemukan. Saya mohon maaf kepada segenap ikhwani Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian barakallahu fikum, kalau misalkan ikhwanuna, pertama kali saya berterima kasih atas kerjasama yang sangat besar, barakallahu fikum, dalam menyambut, kemudian di dalam melaksanakan apa yang kita telah selesai darinya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutan yang sangat-sangat hangat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai timbangan amal soleh dan sebagai wujud dari pengamalan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Semoga semuanya ini didasari karena cinta, karena Allah Azza wa Jalla, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga melalui majlis singkat ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap ummahat yang telah barakallahu fikum mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk sama-sama mewujudkan jazahumullahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dan mencatatnya dalam timbangan amal soleh dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengucapkan secara umum, tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan dalam saya bergaul bersama ikhwani, kemudian anak-anak dan seterusnya. Saya mohon maaf, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.